bahwa bud yang wajib mana yang berkalinya, ya. Bud yang wajib jika mana yang berkali, kan bud selawat jika yang wajib ke, yang wajib ke mana yang berkali. Nama dia tengok selawat kepada Nabi, dijawab salam kepada Nabi, yang supaya Allah pada golong ya Rasulullah. Yang selawat dijawab langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib dijawab berkala tanya, kubur mana dia tahu. Ya, wajib yang lain hanya tanya kubur. Mana yang banyak berselawat ini tingkat yang derajat orang sudah naik dekat dengan Nabi. Kenapa? Yang wajibnya sudah tambah sunnah yang lain, selawatnya sudah mulai. Nah, begitulah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ke arah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya saudara yang dimuliakan Allah, kita sedikit belajar daripada kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan diusahakan oleh Nabi. Jadi kan Nabi tidak usahakan supaya dia ke Nabi. Nabi diangkat menjadi rasul oleh Allah, yang kemuliaan Allah itu. Hanya kita tanya mungkin benar. Bahkan dari Nabi Muhammad jadi rasul. Bahkan dari urang Arab, bahkan dari urang Asia. Bahkan Nabi Muhammad mesti dari Mekah. Bahkan benar. Yang hanya jawaban kecuali firman Allah, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu bagaimana Allah memutus risalahnya. Dan hadir katanya beliau papan. Yang betul jawaban adalah sudah begitu adalah pilihan daripada Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Maka yang unik dan merupakan kemuliaan Nabi Muhammad, beliau diutus sebagai seorang manusia biasa. Diutus oleh Allah selaku manusia biasa yang saya sampaikan di sini maksudnya yang normal, ya. Ketur manusia yang menurut kita jika mupo kemudian terkenal kehebatannya kajian manusia biasa diutus oleh Allah. Bahkan manusia Nabi Muhammad SAW Allah sampaikan dalam Al-Quran, alam yajidika yatiman fa'awa. Bahkan Nabi Muhammad dulunya adalah yatim. Yang kita saja mungkin tidak merasakan yatim itu. Lo di antara kita alhamdulillah mungkin ya, dan merasakan yatim. Sebahagian mungkin kita pernah merasakan yatim, ditakdirkan oleh Allah jadi anak yatim. Tapi mungkin lebih banyak di antara kita yang alhamdulillah tidak merasakan yatim itu. Nabi Muhammad yatiman, seorang yang yatim bahkan. Fa'awa, kemudian Allah lindungi beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan wa wajadaka dhallan, dan engkau itu kata Allah dhallan. Dhallan itu adalah bermakna dalam keadaan bingung. Nabi Muhammad dalam masa hidup beliau pernah merasakan bingung. Bingung di sini adalah bukan bermakna yang lain. Maknanya adalah ketika Nabi Muhammad hidup di Mekah, bukanlah orang Mekah hanya betul menyembah berhala, menyembah patung dalam keadaan jahiliyah, tidak ada petunjuk. Dalam kondisi seperti ini, ya, Rasulullah SAW bingung, nyawa umat itu dengan sesat, orang digampung sesat, tapi solusi hanya aku jadi buat. Nabi tidak tahu harus buat apa, itulah harus buat. Nyawa buat salah, tapi nyawa hanya betul, tapi dibaca hanya berbaiki. Itu yang harus tadi. Sebab itulah Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Bertahanus di Gua Hira. Beliau mengasingkan diri ke Gua Hira adalah karena wujud daripada itu yang harus dibuat. Jadi orang dari wujud yang mana betul, tapi cara betul itu hanya waktu hanya cara apa? Hanya solusi. Inilah maksudnya pola itu. Jadi beda berapa Nabi Muhammad tidak awal kan? Kesisaan yang maknanya kan? Jadi ada juga yang menuduh begitu kan? Maknanya demikian. Sampai datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya di Gua Hira.
tersebut, inilah solusi untuk umat, untuk manusia sampai akhir zaman. Dan fahada diberikan petunjuk oleh Allah dengan diberikan wahyu diangkat menjadi nabi. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Lalu kemudian a'il. Wa wajadaka a'ilan, dan Nabi Muhammad itu a'il, serba kebutuhan, serba kekurangan. Fa'aghna, maka Allah berikan kecukupan. Nabi Muhammad juga serba membutuhkan. Sebelumnya Nabi membutuhkan. Siapa saja hari ini yang merasakan bahwa anak-anak muda khususnya yang merasakan tidak ada yang mampu untuk menanggung biaya hidupnya, orang tuanya tidak mampu yang membackup hidupnya, Nabi Muhammad hidup selaku anak muda yang tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya secara cukup. Itu Nabi Muhammad begitu. Jadi siapa saja anak-anak muda hari ini merasa bahwa lun hana sonangku mudik lun, ayah lun hanya dibiayai lun, ya hana sonangku mudik lun, hebat lun, kata hebat lagi, apa sama dengan Nabi Muhammad. Ya, sosok anak muda yang merasa tidak ada yang membiayai hidupnya, tidak cukup hidupnya, harus berusaha sendiri. Kamu hebat, kenapa? Kamu itu sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu, tidak ada yang menanggung hidup beliau secara cukup. Man Abu Thalib karena nanggung, Abu Thalib anaknya banyak, jangankan untuk nanggung Nabi Muhammad, nanggung anak beliau saja tidak cukup. Maka ketika Nabi sudah menikah dengan Khadijah, ada diberikan kecukupan oleh Allah, beliau jadikan Ali bin Abi Thalib yang masih kecil ditanggung oleh Nabi Muhammad, ditanggung oleh Nabi Muhammad. Maka dibantu apa agar Abu Thalib yang kasih anak kemampuan, tidak punya kemampuan. Nabi Muhammad dalam kondisi seperti itu, tapi menjadi nabi. Bagaimana kisah boleh tanya sampai bahwa pernah kita hukum saudara Lord, bahwa seseorang yang kadang membawa kebaikan bagi masyarakat bukanlah bermakna harus orang yang kaya secara materi, harus orang yang populer, orang yang terkenal, yang baru kita dengar, punya anak pun dengar. Tidak demikian. Nabi selaku seorang yang membawa kebaikan bagi masyarakat, itu adalah seorang yang secara harta awalnya beliau tidak memiliki popularitas, tidak ada seperti tokoh-tokoh orang Quraisy. Janganlah kita berpikir bahwa seseorang yang membawa kebaikan itu mesti ulun yang kaya raya, mesti ulun yang mesti ulunnya yang baru kaya ulun. Sehingga ketika saya baru pulang dari Mesir, ada yang bilang begini, tanya kepada saya, Ustaz, cara ditanya selaku murid, selaku ustaz, ya, selaku tengku, ya, ini kampung, udah punya itu ditanya orang pun, ini loh. Jadi kibat banyak ditanya udah utang. Ya, buat utang kalau berkau belaga demi tidak nyawa. Ya, saya tanya, ya. Jauh kita nyawa baru tahu, oke. Jadi tamu utang, ya, tamu utang, ya. Dibaca motor belaga, dengku belaga demi tidak nyawa. Tujuannya apa? Kan payah tamu utang. Ya. Demi tidak nyawa. Ini oleh rumah, ini oleh rumah. Semateri itukah sudah orang sehingga dia baru menerima kebaikan menyandai yang berhanya ulengan. Dibandingkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Allah mudah dalam Al-Quran tiba orang Quraisy mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika diutus selaku seorang yang tertentu lagi yang lupa. Mereka mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa apakah Al-Quran ini diturunkan ala rajulin ala qaryataini 'azim minal qaryataini 'azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang hebat dari dua kota? Mereka mempertanyakan, Halla yunzilul Quran, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang hebat dari dua kota? Dua kota itu mana? Kota
Mekah dan kota Taif. Kota Mekah, kota Taif itulah dua kota besar di Jazirah Arab saat itu. Makanya Nabi ketika Hanajib dendam di Mekah, dia hijrah ke Taif. Ya, dua kota besar. Jadi orang Quraisy, orang Arab, Quraisy pada saatnya berpertanyakan, apakah Al-Quran itu berperan kepada orang hebat dari dua kota? Kan Muhammadnya. Maka karena dianggap Nabi Muhammad tidak punya popularitas sebagai visu